Belakangan ini, apakah bapak-bapak sering merasa tubuh terasa lebih berat saat bangun pagi? Tangan dan kaki rasanya seperti terikat beban timbal, semangat lesu, dan rasanya ingin terus berbaring di tempat tidur daripada bangun untuk berolahraga. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan tersembunyi di dalam kamar tidur. Urusan ranjang yang dulunya menjadi kebanggaan masa muda, kini terkadang justru menjadi beban pikiran. Perasaan ketika senjata sulit diajak kompromi, atau sekedar api gairah yang perlahan meredup tanpa disadari. Banyak orang hanya bisa pasrah dan berkata, sudah faktor usia, wajar kalau mesinnya sudah mulai aus, mau bagaimana lagi? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru menerima kelemahan itu sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Sebenarnya tubuh Bapak tidak sedang rusak, ia hanya sedang mengirimkan sinyal minta tolong karena kekurangan bahan bakar. Bayangkan, testosteron itu seperti bensin kualitas super untuk mesin fisik pria. Saat tangki bensin penuh, mesin menderu kencang, mobil melaju mulus, dan tanjakan pun dilibas dengan mudah. Namun saat bensin kering atau tercampur kotoran, semahal apapun mobilnya, mesin hanya akan batuk-batuk, kehilangan tenaga, bahkan mogok di tengah jalan. Kabar baik yang ingin saya bagikan hari ini adalah bahwa bahan bakar untuk meregenerasi kekuatan itu, untuk mengisi kembali tangki testosteron tersebut, tidak terletak pada obat-obatan impor yang mahal atau prosedur medis yang rumit. Rahasianya ada pada 5 jenis kacang-kacangan murah yang dijual bebas di pasar, yang mungkin selama ini sering kita makan, tapi kita belum tahu cara memaksimalkan kekuatannya. Dalam program hari ini, saya tidak hanya akan menyebutkan nama kelima makanan emas ini. Yang lebih penting, saya akan memandu Bapak melalui peta jalan 3 bulan kebangkitan dengan teknik pengolahan khusus, mulai dari perendaman, perkecambahan hingga fermentasi untuk mengubah kacang biasa menjadi obat kuat alami yang meningkatkan vitalitas, memperbaiki stamina, dan mengembalikan kepercayaan diri sebagai pemimpin keluarga. Mari duduk sejenak, tuangkan secangkir teh hangat, dan kita mulai sekarang juga. Sebelum saya absen satu persatu, 5 bahan emas yang bisa Bapak beli di pasar manapun ini, kita perlu menyepakati satu hal mendasar. Mengapa harus kacang-kacangan, dan mengapa saya begitu sering menekankan tentang seng, zinc, dan protein? Jika kita tidak memahami cara kerja tubuh sendiri, kita akan sangat mudah menyerah di tengah jalan atau hanya sekadar ikut-ikutan tanpa keyakinan. Bayangkan tubuh pria setelah usia 50 tahun seperti sebuah rumah yang sudah berdiri selama setengah abad. Dinding-dinding mulai retak, sistem kelistrikan dan air mulai sering korsleting. Untuk memperkokoh kembali rumah itu, kita butuh 2 bahan bangunan yang sangat krusial. Satu adalah batu bata yang kokoh, yaitu protein, dan 2 adalah sistem kabel listrik yang mengaktifkan energi, yaitu seng atau zinc. Pertama, mari bicara soal seng. Saya sering mengibaratkan seng sebagai busi untuk mesin seksualitas pria. Banyak orang mengira makan tiram atau hidangan laut agar perkasa itu karena proteinnya, padahal rahasia sebenarnya ada pada kandungan sengnya. Seng memainkan peran vital dalam produksi testosteron. Jika kekurangan seng, tubuh Bapak seperti mobil dengan tangki penuh bensin, tapi businya basah. Di starter berkali-kali pun tidak akan menyala. Penelitian ilmiah telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kekurangan seng berhubungan langsung dengan penurunan kadar testosteron dan menurunkan kuantitas serta kualitas sperma. Namun, peran seng tidak berhenti di situ. Rahasia yang jarang diketahui orang adalah seng terlibat dalam proses produksi nitrat oksida. Bayangkan, organ vital pria seperti sebuah balon. Agar bisa mengembang keras, darah harus dipompa masuk dengan sangat cepat dan tertahan di sana. Nitrat oksida adalah penjaga pintu yang membuka keran air tersebut, membantu pembuluh darah melebar sehingga darah mengalir lancar ke jaringan spons. Tanpa seng, penjaga pintu ini bekerja malas-malasan. Keran tidak terbuka penuh yang mengakibatkan kondisi sulit bangun atau kalaupun bangun tidak cukup keras. Kedua adalah protein. Di usia ini, salah satu musuh terbesar kita adalah hilangnya massa otot. Saat massa otot berkurang, proses metabolisme energi melambat, lemak mulai menumpuk, terutama lemak perut. Dan lemak perut adalah kuburan bagi testosteron. Protein yang cukup membantu kita menjaga massa otot, menjaga kerangka tubuh tetap kokoh, dan mendukung kesehatan jantung. Jantung yang sehat baru akan punya cukup kekuatan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area pusat. Namun, ada kesalahpahaman fatal yang sering dilakukan banyak bapak-bapak, yaitu mengira bahwa untuk menambah protein harus makan daging sapi sebanyak-banyaknya. Daging merah memang baik,
Tapi makan terlalu banyak di usia ini justru memberi beban berat bagi jantung dan pencernaan. Itulah sebabnya kita perlu kembali ke sumber protein nabati. Para pejuang diam yang kaya protein, kaya mikronutrien, namun tetap ringan bagi tubuh. Dan yang mengejutkan, ada jenis kacang-kacangan murah yang jika dimasak, kandungan protein dalam satu porsinya bahkan lebih tinggi daripada sebutir telur ayam. Mereka tidak hanya menyediakan batu bata untuk membangun rumah, tapi juga penuh dengan busi untuk memantik api. Itu adalah kombinasi sempurna yang diberikan alam untuk pria parubaya. Lantas, kacang apa saja itu? Dan mengapa saya berani mengklaim mereka lebih kaya protein daripada telur? Mari kita buka file kelima pejuang ini sekarang juga. Kita akan mulai daftar ini dengan 2 nama yang saya yakin salah satunya sedang memikul fitnah terbesar dalam dunia nutrisi pria. Padahal, justru ia adalah sumber protein nabati terlengkap yang bisa Bapak temukan. Pejuang nomor 1, kacang kedelai. Julukannya adalah Raja Kacang yang disalahpahami. Saya tahu begitu mendengar kata kedelai, banyak bapak-bapak yang langsung melambai tangan dan berkata, "Wah, jangan dok, laki-laki makan kedelai nanti jadi lemah, jadi kemayu." Ini adalah rumor yang sudah ada selama puluhan tahun, dan hari ini saya ingin meluruskannya sekali dan untuk selamanya. Faktanya, kedelai mengandung isoflavon, zat aktif yang strukturnya mirip estrogen. Tapi itu bukan hormon wanita dan pengaruhnya pada tubuh pria benar-benar berbeda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi kedelai dalam jumlah sedang, misalnya 1 atau 2 potong tempe atau segelas susu kedelai setiap hari, sama sekali tidak menurunkan testosteron pria. Sebaliknya, kedelai adalah satu-satunya kacang yang menyediakan protein lengkap. Artinya mengandung semua asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, persis seperti daging sapi atau telur ayam. Dalam 100 gram kedelai rebus, terdapat sekitar 10 hingga 11 gram protein. Sebagai gambaran, sebutir telur ayam ukuran sedang hanya menyediakan sekitar 6-7 gram protein. Artinya, jika Bapak makan semangkuk kecil kedelai rebus sebagai camilan, asupan proteinnya sudah melampaui sebutir telur. Belum lagi, kedelai adalah pelindung kelenjar prostat dan kesehatan jantung. Ingat, jantung sehat berarti pompa darah ke bawah juga kuat. Jangan karena prasangka lama, Bapak melewatkan sumber nutrisi berharga ini. Pejuang nomor 2, kacang lentil. Julukannya adalah pembersih pembuluh darah. Jika kedelai adalah rajanya, maka lentil adalah pengelola rumah tangga yang rajin. Ini adalah biji-bijian kecil, bisa berwarna hijau, merah, atau coklat yang sering ditemukan dalam sup. Jangan remehkan ukurannya. Dalam 100 gram lentil matang, kita mendapatkan sekitar 8,8 gram protein. Tapi kekuatan utama lentil terletak pada kemampuannya mendukung sirkulasi. Lentil sangat kaya akan folat, vitamin B9, dan zat besi. Folat sangat penting untuk melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan, membantu aliran darah mengalir mulus. Bayangkan sistem pembuluh darah Bapak seperti jalan tol. Seiring waktu, jalanan tersebut berlubang dan penuh sampah yang menyumbat. Lentil dengan kandungan serat yang melimpah dan antioksidan berperan seperti mobil penyapu jalan, membersihkan segalanya agar darah bisa melesat langsung ke tempat yang dituju. Sistem peredaran darah yang lancar adalah syarat mutlak untuk ereksi yang kuat dan tahan lama. Jadi, daripada hanya makan nasi putih, cobalah campurkan segenggam lentil ke dalam penanak nasi atau buatlah semangkuk sup lentil hangat. Itu adalah cara termudah untuk mengisi bahan bakar aliran darah Bapak. Melanjutkan daftar emas kita sampai pada 3 pejuang terakhir. Jika 2 jenis pertama kuat dalam menjaga jantung dan menyediakan protein dasar, maka 3 jenis berikutnya ini sangat mahir dalam mengatasi musuh tersembunyi pria parubaya: kolesterol, gula darah, dan penuaan pembuluh darah. Pejuang nomor 3, kacang Arab, chickpeas. Julukannya adalah ksatria pembasmi lemak berlebih. Mungkin bapak-bapak merasa kacang ini agak asing namanya, tapi sekarang sudah sangat populer di pasar dan swalayan. Bentuknya bulat, berwarna kuning pucat, dengan paruh kecil seperti paruh ayam. Dalam 100 gram kacang Arab matang terdapat sekitar 7,6 gram protein. Namun, senjata rahasia kacang Arab bukan hanya pada proteinnya, melainkan pada kandungan serat larutnya yang luar biasa besar. Mengapa ini penting untuk urusan ranjang? Bayangkan kolesterol jahat seperti gumpalan lemak beku yang mengapung di darah. Lama-kelamaan, mereka menempel di dinding pembuluh darah dan mempersempit jalannya darah. Saat Bapak ingin menyalakan mesin, darah perlu mengalir turun dengan sangat cepat dan kuat.
Jika jalannya sempit, darah tidak cukup atau terlambat sampai, sehingga senjata tidak bisa siaga dengan tegas. Kacang Arab bekerja seperti spons, menyerap kelebihan kolesterol dan membuangnya keluar, membantu rongga pembuluh darah tetap lega. Aliran darah lancar, barulah performa bisa stabil. Pejuang nomor 4, kacang hitam. Julukannya adalah bodyguard anti karat. Ini pastinya adalah sahabat dekat masyarakat kita. Bubur kacang hitam atau air rebusan kacang hitam sudah biasa dikonsumsi. Tapi saya perhatikan ada kebiasaan yang sangat mubazir, yaitu banyak orang hanya merebus kacang untuk diambil airnya saja, sedangkan ampasnya dibuang. Itu adalah kesalahan besar, Pak. Dalam 100 gram kacang hitam matang terkandung hampir 9 gram protein, lebih tinggi dari sebutir telur ayam jika dibandingkan dalam porsi yang sama. Tapi yang paling berharga dari kacang hitam ada pada kulitnya yang berwarna hitam itu. Warna hitam itu berasal dari antosianin, antioksidan yang sangat kuat. Seiring waktu, pembuluh darah kita bisa berkarat, menjadi kaku dan kurang elastis. Agar bisa berfungsi maksimal, pembuluh darah harus bisa melebar dengan fleksibel. Antioksidan dalam kacang hitam membantu merawat dinding pembuluh darah agar tetap lembut dan kenyal. Jadi mulai sekarang, kalau masak kacang hitam, ingatlah untuk memakan bijinya juga. Jangan buang pengawal kejantanan Bapak ke tempat sampah. Pejuang nomor 5. Kacang polong. Julukannya adalah musuh bebuyutan diabetes. Terakhir adalah kacang polong, terutama jenis yang sudah dikupas, dengan sekitar 8,4 gram protein per 100 gram matang. Ini adalah sumber protein nabati yang hebat. Tapi alasan saya memasukkannya ke daftar ini adalah kemampuannya yang luar biasa dalam mengontrol gula darah. Di usia 50-60 tahun, banyak pria menghadapi risiko diabetes atau pre-diabetes. Dan diabetes adalah pembunuh nomor 1 vitalitas pria. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama akan merusak saraf sensorik dan pembuluh darah kecil di area vital, membuat Bapak perlahan kehilangan rasa gairah dan kemampuan ereksi. Kacang polong mengandung jenis pati yang dicerna lambat, sehingga gula darah tidak melonjak tajam setelah makan, melindungi sistem saraf sensitif Bapak. Singkatnya, kedelai, lentil, kacang Arab, kacang hitam, dan kacang polong. 5 nama, 5 fungsi yang saling melengkapi. Mereka tidak hanya menyediakan protein melimpah untuk menggantikan daging merah, tapi juga membawa seng, magnesium, dan pelindung pembuluh darah. Namun, ada satu kenyataan pahit yang harus saya peringatkan segera. Jika Bapak hanya membeli kacang, mencucinya sekadarnya, lalu memasukkannya ke panci dan merebusnya seperti merebus sayur, maka usaha makan selama ini bisa sia-sia, bahkan bisa menyebabkan perut kembung dan begah. Mengapa demikian? Karena di dalam kacang terdapat penjaga yang galak yang menghalangi tubuh menyerap seng. Kita akan membongkar siapa penjaga itu sesaat lagi. Pasti setelah mendengar penjelasan tadi, banyak bapak-bapak yang bertanya-tanya atau bahkan ingin menyanggah. Dok, bicaranya enak sekali, tapi saya sudah makan bubur kacang dan minum susu kedelai bertahun-tahun. Kok badan tetap terasa lemas, vitalitas tetap menurun seiring usia? Bahkan ada yang mengeluh kalau makan kacang banyak-banyak malah perut jadi kembung, sering buang angin, bukannya tambah sehat malah tambah tidak nyaman. Bapak sekalian, saya sangat memahami dan percaya bahwa pengalaman itu nyata. Alasannya bukan karena kacangnya yang berkualitas rendah, tapi karena kita tanpa sengaja mengolahnya dengan cara yang salah, sehingga tubuh tidak bisa mengambil zat berharga di dalamnya. Biar saya jelaskan dengan cara yang paling sederhana. Setiap butir kacang, baik itu kedelai, kacang Arab atau kacang hitam, sebenarnya adalah sebuah benih yang sedang tidur atau berhibernasi. Untuk melindungi kehidupan di dalamnya sampai tiba saatnya tumbuh, alam telah membungkusnya dengan baju zirah tak kasat mata yang sangat kuat. Baju zirah itu disebut zat antinutrisi dan pemimpin utamanya yang paling berbahaya bernama asam fitat. Bayangkan, asam fitat seperti magnet yang sangat kuat. Tugasnya adalah mengikat erat mineral-mineral di dalam kacang agar tersimpan untuk calon tanaman nantinya. Saat kita makan kacang tanpa melumpuhkan baju zirah ini, asam fitat akan bekerja seperti pencuri di dalam usus kita. Ia akan menyambar dan mengikat seng, zat besi dan kalsium, menciptakan gumpalan yang tidak bisa dicerna oleh lambung. Hasilnya apa? Meskipun di dalam kacang ada banyak seng, bahan bakar berharga untuk testosteron yang saya ceritakan tadi, tubuh Bapak tidak bisa menyerapnya. Seng itu hanya lewat di mulut dan keluar lagi lewat pembuangan. Bapak makan kacang, tapi ibarat mati kelaparan di atas tumpukan emas. Makan, tapi seperti tidak makan apa-apa. Belum lagi masalah kedua, yaitu lektin.
Ini adalah jenis protein yang bisa mengiritasi lapisan usus jika kacang hanya direbus sebentar atau tidak matang sempurna. Lektin yang belum hancur total inilah biang keladi rasa kembung, begah, dan perut kencang yang sering Bapak alami. Dan saat sistem pencernaan sedang sibuk mengatasi rasa tidak nyaman itu, ia tidak akan punya sisa energi lagi untuk urusan produksi di ranjang. Sampai di sini mungkin Bapak akan bingung. Lalu, apa sebaiknya tidak usah makan kacang saja? Apa harus beli obat kimia supaya cepat? Tolong jangan berkecil hati dulu. Alam itu sangat adil. Di mana ada kunci, di situ ada lubangnya. Ilmu gizi menunjukkan bahwa hanya dengan mengubah sedikit cara kita menyiapkan bahan, menerapkan trik kecil warisan nenek moyang digabung dengan ilmu modern, kita bisa menipu si kacang agar ia melepaskan baju zirahnya sendiri dan membebaskan seluruh kandungan seng yang berharga. Alih-alih langsung merebus kacang seperti biasa, saya akan memandu Bapak melakukan peta jalan 3 tingkat pengolahan. Mulai dari tingkat yang paling sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, hingga tingkat ahli yang bisa meningkatkan penyerapan seng hingga 60–70%. Sebuah angka yang sangat besar yang bisa membuat perbedaan nyata pada performa Bapak setelah 3 bulan. Kita mulai dengan teknik pertama. Sederhana, mudah dilakukan, tapi langsung terasa efeknya. Kita akan memasuki bulan pertama dari peta jalan kebangkitan vitalitas. Tujuan bulan ini sangat sederhana. Membuat sistem pencernaan Bapak terbiasa kembali dengan kacang-kacangan dan mulai membuka lapisan dasar asam fitat agar seng bisa mulai meresap ke dalam tubuh. Metode ini saya sebut perendaman lama dan tekanan suhu. Terdengar teknis, padahal ini sebenarnya hanya kembali ke cara orang tua zaman dulu, ditambah bantuan alat modern, yaitu panci presto. Mengapa harus begitu? Pertama, tentang langkah perendaman. Saat Bapak memasukkan kacang kering ke dalam air, itu adalah sinyal bangun tidur. Air meresap masuk, membuat biji membengkak dan kulitnya melunak. Saat ini, kacang mengira hari sedang hujan dan bersiap untuk tumbuh. Sehingga ia mulai mengaktifkan enzim internal untuk mengurai zat antinutrisi tadi. Kedua, tentang masak tekanan tinggi, presto. Ini adalah senjata rahasia. Suhu di panci biasa hanya mencapai 100 derajat Celcius, tapi panci presto bisa mendorong suhu jauh lebih tinggi, hingga 120 derajat. Pada suhu ini, zat beracun penyebab kembung seperti lektin hancur hampir total. Dan ikatan asam fitat diputus jauh lebih kuat daripada dimasak biasa. Prosedur untuk bulan ke-1 adalah sebagai berikut. Langkah 1. Rendaman 24 jam. Ambillah takaran kacang yang mau dimakan, misalnya 100 gram kacang hitam atau kacang Arab. Cuci bersih, lalu tuangkan air dingin hingga 3 kali lipat volume kacang. Poin kuncinya adalah waktu. Rendam selama 24 jam penuh. Banyak orang hanya merendam 1–2 jam lalu dimasak. Itu belum cukup. Selama proses rendam, jika cuaca panas, Bapak bisa mengganti airnya 1–2 kali agar tidak basi. Langkah 2. Masak presto. Ini perbedaan terbesarnya. Biasanya kita membuang air rendaman karena takut kotor atau takut kembung. Tapi menurut penelitian terbaru, jika Bapak menggunakan panci presto, menggunakan kembali air rendaman terakhir untuk memasak adalah pilihan terbaik untuk menjaga kandungan mineral. Alasannya, selama proses rendam, sebagian seng dan mineral sudah larut ke air. Jika dibuang, kita kehilangan banyak bahan bakar. Suhu tinggi panci presto akan mematikan zat berbahaya dalam air itu, tapi menjaga sengnya tetap ada. Caranya, masukkan kacang dan air rendamannya ke panci presto. Didihkan, kunci katupnya, dan masak selama 5–10 menit setelah berbunyi. Lalu matikan api dan biarkan tekanan turun secara alami. Jadwal makan bulan ke-1. Di bulan pertama ini, saya sarankan tidak perlu makan berlebihan dulu. Cukup 3 porsi seminggu. Senin, kacang hitam presto dimakan dengan nasi merah. Rabu, kacang lentil dimasak dengan sup daging tanpa lemak. Lentil cepat lunak, cukup presto 3–5 menit saja. Sabtu, kacang Arab rebus. Target bulan ini adalah membantu Bapak makan kacang dengan perut yang tetap nyaman, tidak begah, tidak kembung. Di saat yang sama, dengan cara ini, penyerapan seng sudah meningkat sekitar 50–55% dibanding cara masak biasa. Ini adalah langkah awal yang sempurna sebelum kita lanjut ke bulan kedua dengan teknik yang lebih canggih agar kacang benar-benar hidup. Selamat datang Bapak-Bapak di bulan kedua perjalanan kita. Jika di bulan pertama kita baru melunakkan baju zirah si kacang,
Maka di bulan ini kita akan melakukan sesuatu yang lebih ajaib. Kita akan membangkitkan kehidupan yang terlelap di dalamnya. Teknik ini disebut perkecambahan, sprouting. Mengapa saya menggunakan kata membangkitkan? Bayangkan begini, butiran kacang kering itu seperti peti harta karun yang terkunci rapat. Isinya penuh nutrisi, tapi dalam kondisi tidur. Saat kita merangsangnya untuk berkecambah, kacang berubah dari benda mati menjadi makhluk hidup. Ia menjadi pabrik nutrisi mini yang bekerja dengan kapasitas penuh. Secara ilmiah, saat kecambah mulai muncul, sejenis enzim bernama fitase akan aktif secara besar-besaran. Enzim ini adalah kunci utama untuk menghancurkan asam fitat secara tuntas. Hasilnya, kandungan seng, zat besi, dan kalsium terlepas dengan bebas. Menurut penelitian, proses perkecambahan selama 72 jam bisa meningkatkan daya serap seng hingga hampir 60%. Tidak hanya itu, kadar vitamin C dan vitamin B kompleks dalam kacang yang berkecambah juga melonjak berkali-kali lipat dibanding kacang kering. Itulah sebabnya saya sering bercanda kepada pasien saya, makan kacang kecambah berarti makan kehidupan, makan energi pertumbuhan. Dan pria yang ingin kuat dan perkasa sangat butuh energi pertumbuhan tersebut. Prosedur membangkitkan kehidupan 72 jam untuk bulan kedua. Bulan ini butuh sedikit ketelitian, tapi hasilnya sangat sepadan. Anggap saja ini seperti merawat tanaman hias kecil di rumah. Langkah 1. Rendam awal 24 jam. Sama seperti bulan pertama, rendam kacang dalam air bersih selama 24 jam sampai bijinya kenyang air. Langkah 2. Pemeraman kecambah. Tahap penting. Setelah direndam, buang airnya, cuci bersih kacangnya lagi. Gunakan wadah berupa keranjang plastik berlubang atau toples kaca bermulut lebar yang dibalik dan ditutup kain kasa. Masukkan kacang ke dalamnya, lalu tutup dengan kain lembab berwarna gelap agar kelembapan terjaga dan terhindar dari cahaya langsung, karena akar suka kegelapan. Rawatlah kacang ini. Mereka butuh air tapi takut tergenang. Setiap pagi dan sore, siram kacang di bawah air mengalir, goyang perlahan agar tidak berlendir, tiriskan, lalu tutup kembali dengan kain lembab. Tunggu dengan sabar selama kurang lebih 72 jam. Tanda keberhasilan. Saat Bapak melihat kulit kacang retak dan muncul tunas putih kecil sepanjang 2-3 mm, setengah ruas jari kelingking, itulah saat kandungan nutrisinya mencapai puncak tertinggi. Jangan biarkan kecambah tumbuh terlalu panjang menjadi tanaman, karena nutrisinya justru akan mulai menyusut. Langkah 3. Masak sebentar saja. Kacang yang sudah berkecambah jauh lebih lunak dan minim zat berbahaya. Kali ini tidak perlu direbus lama-lama, cukup dikukus atau direbus cepat selama 5-10 menit saja sudah matang. Cara ini menjaga kandungan vitamin C dan enzim segar yang baru saja tercipta. Jadwal makan bulan kedua. Karena tubuh sudah terbiasa, kita tingkatkan frekuensinya. Makanlah 4-5 porsi seminggu. Prioritas utama, kedelai dan lentil. Keduanya adalah raja kecambah. Kedelai yang berkecambah sangat baik karena mengurangi rasa kembung dan meningkatkan protein yang terserap. Prioritas kedua, kacang Arab. Kecambah kacang Arab rasanya sangat gurih dan manis, enak dibuat sup atau salad hangat. Catatan, untuk kacang merah atau kacang polong besar, meskipun sudah berkecambah, tetap harus dimasak sampai benar-benar matang demi keamanan. Peringatan kecil, lingkungan lembab untuk kecambah juga disukai jamur. Ingatlah untuk mencuci kacang 2 kali sehari. Jika kacang berbau sangat asam, terlalu berlendir, atau muncul bintik hitam jamur, segera buang dan ulangi lagi. Jangan pernah memakan kacang yang berjamur. Memasuki bulan kedua ini, banyak bapak-bapak akan mulai merasakan perubahan. Perut terasa jauh lebih enteng, buang air lancar, dan yang paling penting, saat bangun pagi tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. Itu sinyal bahwa mesin Bapak mulai bekerja mulus kembali. Tapi perjalanan belum selesai. Bulan ketiga akan menjadi puncak seni pengolahan, di mana kita mengubah kacang menjadi superfood sejati. Selamat, Bapak-bapak sudah konsisten menjalani 2/3 perjalanan ini. Saya yakin jika Bapak sudah serius mempraktikkan perendaman dan perkecambahan selama 2 bulan terakhir, banyak dari Bapak di sini yang mulai merasa tubuh lebih ringan, pencernaan nyaman, dan sinyal-sinyal vitalitas mulai kembali berdenyut. Tapi hari ini, kita masuk ke bulan ketiga, bulan penentuan dengan teknik tertinggi dan paling ampuh dalam dunia gizi.
Teknik ini akan mengubah kacang dari makanan biasa menjadi superfood yang memaksimalkan penyerapan seng hingga rekor 60% sampai 75%. Teknik itu adalah fermentasi. Mungkin Bapak akan mengernyitkan dahi. Fermentasi? Apakah mau dibuat tape? Sama sekali bukan, Pak. Fermentasi adalah seni yang terkontrol, di mana kita meminjam tenaga dari miliaran pekerja kecil, yaitu bakteri baik, untuk bekerja menggantikan tugas lambung kita. Mengapa fermentasi begitu ajaib? Pada tingkat perkecambahan, enzim kacang sendiri yang bekerja menghancurkan asam fitat. Tapi pada tingkat fermentasi, bakteri baik melakukannya berkali-kali lipat lebih efektif. Mereka mengeluarkan asam laktat yang menurunkan kadar pH, menciptakan kondisi ideal untuk memutus hampir seluruh ikatan asam fitat yang paling keras sekalipun. Secara sederhana, proses fermentasi itu seperti mencerna makanan terlebih dahulu di luar tubuh. Saat Bapak makan kacang yang difermentasi, proteinnya sudah terpotong-potong menjadi asam amino yang mudah diserap. Seng dan zat besinya sudah bebas total dari penjara fitat. Tubuh Bapak tinggal menerima bersih dan mengalirkannya langsung ke darah untuk dipompa ke area vital tanpa perlu bersusah payah lagi. Prosedur super serap rendam asam untuk bulan ketiga. Saya tidak akan menyuruh Bapak membuat makanan rumit seperti natto Jepang yang butuh teknik khusus. Saya akan ajarkan trik yang lebih sederhana yang disebut rendam asam yang bisa diterapkan pada kelima jenis kacang. Langkah 1, rendam mekar 24 jam. Tetap langkah dasar, rendam kacang kering dalam air bersih selama 24 jam. Langkah 2, aktivasi fermentasi 24-48 jam berikutnya. Setelah direndam mekar, buang airnya, cuci bersih. Siapkan air starter. Ambil 1 mangkuk air hangat kuku, sekitar 30-40 derajat, rasanya hangat seperti air mandi bayi, tambahkan sedikit garam. Dan ini rahasianya, tambahkan 1 sendok air asam, bisa dari air acar _ sayur asin yang bersih, atau paling mudah, hancurkan 1 butir kapsul probiotik _ mencret yang dibeli di apotik. Tuangkan air starter ini sampai kacang terendam seluruhnya. Tutup wadahnya, tapi jangan terlalu rapat supaya gas bisa keluar. Letakkan di tempat hangat seperti di sudut dapur. Tunggu sekitar 24-48 jam. Tanda keberhasilan. Saat Bapak melihat gelembung-gelembung udara kecil muncul di permukaan air, airnya agak keruh, dan ada aroma asam segar mirip yogurt atau acar, selamat! Miliaran pekerja bakteri telah menyelesaikan tugasnya. Kadar asam fitat saat ini sudah hampir habis dibasmi. Langkah 3, masak cepat. Kacang hasil fermentasi sudah sangat lunak dan sebagian sudah dimasak oleh bakteri. Cuci sebentar jika tidak suka rasa asamnya, lalu rebus. Kali ini hanya butuh waktu singkat, sekitar 5-10 menit. Dan kacang akan sangat empuk seperti mentega. Jadwal makan bulan ketiga. Ini adalah bulan serangan total. Pertahankan konsumsi 5-6 porsi seminggu. Menu andalan, kacang hitam fermentasi dan kacang Arab fermentasi. Keduanya jika dimasak sup atau tumis memiliki rasa gurih asam yang membangkitkan selera. Saat dimakan, perut langsung terasa hangat. Jika Bapak bisa menemukan tempe atau natto, itu adalah pilihan yang sangat luar biasa, karena keduanya adalah raja makanan fermentasi pendukung jantung. Hasil yang diharapkan setelah bulan ketiga. Setelah menyelesaikan bulan ketiga dengan teknik fermentasi, tubuh Bapak telah diisi dengan pasokan seng biologis yang sangat besar, yang mungkin sebelumnya hanya bisa didapat jika Bapak makan berkilo-kilo daging sapi. Sekarang, mulailah dengarkan tubuh Bapak sendiri. Apakah tidur jadi lebih nyenyak? Saat bangun pagi, apakah si bungsu sudah mulai hormat senjata dengan lebih tegas? Apakah semangat lebih membara dan emosi lebih stabil? Itu adalah tanda-tanda bahwa testosteron sedang pulih secara alami dan berkelanjutan. Kita tidak menggunakan obat perangsang, kita hanya memberikan bahan baku terbaik dengan cara yang paling cerdas. Bapak-bapak yang saya hormati, kita telah melewati setiap detail teknik dari yang sederhana sampai yang canggih. Saya tahu kedengarannya banyak langkah, tapi saat dipraktikkan, ini sesederhana seperti kita menyiram tanaman setiap hari. Agar Bapak mudah mengingatnya, saya ringkas seluruh strategi 3 bulan kebangkitan ini sebagai berikut. Bulan 1, pemanasan. Targetnya membiasakan pencernaan, makan 3 porsi seminggu. Teknik, rendam 24 jam plus presto. Prioritas, kacang hitam, kacang merah. Bulan 2, akselerasi. Targetnya meningkatkan serapan nutrisi,
Makan 4-5 porsi seminggu. Teknik, perkecambahan 3 hari. Prioritas, kacang kedelai, lentil, kacang hijau. Bulan 3, finish. Targetnya memaksimalkan seng dan vitalitas. Makan 5-6 porsi seminggu. Teknik, fermentasi atau variasi kecambah. Prioritas, kacang Arab, kacang hitam fermentasi. Namun saya harus jujur satu hal. Sebaik apapun kelima kacang ini, mereka bukan obat ajaib jika dimakan sendirian. Untuk menciptakan testosteron, tubuh butuh simfoni musik yang harmonis, bukan hanya satu alat musik saja. Jadi dalam makanan sehari-hari, ingatlah aturan 3 warna berikut untuk memicu kekuatan kacang. Warna merah, protein hewani. Jangan tinggalkan daging sama sekali. Makanlah kacang bersama sedikit daging sapi tanpa lemak, kerang, atau telur. Protein hewani bertindak sebagai pengantar yang membantu tubuh menyerap seng dari tumbuhan jauh lebih baik. Warna hijau, vitamin C. Setelah makan kacang, makanlah buah sebagai pencuci mulut seperti jambu biji, jeruk, atau pepaya. Vitamin C adalah kurir yang meningkatkan penyerapan zat besi dan seng hingga 3-4 kali lipat. Warna kuning, lemak sehat. Testosteron dibuat dari lemak. Jika Bapak terlalu pantang lemak, tubuh tidak punya bahan baku hormon. Tambahkan sedikit alpukat, segenggam kacang tanah atau minyak zaitun pada masakan kacang Bapak. Itu adalah oli yang diperlukan agar mesin tetap licin. Dan yang terakhir, lebih penting dari urusan makan adalah gaya hidup. Bapak boleh makan kacang kecambah berkilo-kilo, tapi kalau setiap malam bergadang sampai jam 1 atau 2 pagi, semua usaha akan sia-sia. Mengapa? Karena testosteron diproduksi utama saat kita tidur lelap. Tidur adalah shift kerja pabrik energi tubuh. Usahakan tidur sebelum jam 11 malam dan cukup 7 jam. Selain itu, sisihkan 30 menit sehari untuk bergerak, jalan cepat, squat, atau sekedar peregangan. Saat otot bekerja, ia mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh ini masih aktif digunakan. Ayo kirimkan lebih banyak energi. Itu adalah cara pemicu alami yang paling tahan lama. Bapak-bapak yang luar biasa, kita telah menempuh perjalanan panjang mengungkap rahasia di balik butiran kacang yang murah namun penuh kekuatan. Saya tahu saat memasuki usia 50 atau 60 tahun, banyak dari kita merasa cemas atau bahkan rendah diri saat merasa tidak sekuat dulu. Tapi ingatlah, usia hanyalah angka di atas kertas, sedangkan performa adalah keputusan kita sendiri. Tubuh manusia itu ajaib. Ia selalu punya kemampuan untuk memperbaiki diri asalkan kita memberikan bahan baku yang tepat dan memperlakukannya dengan cara yang benar. Jangan menyerah, jangan merasa sudah tua. Mulailah dari langkah paling kecil. Rendam segenggam kacang malam ini, tidurlah lebih awal, dan tersenyumlah lebih banyak. Saya yakin bapak-bapak semua bisa kembali sehat, bertenaga, dan penuh percaya diri. Jika Bapak merasa informasi hari ini bermanfaat dan bertekad untuk mencoba program 3 bulan dengan kacang ini, silakan tinggalkan komentar di bawah dengan kata, "Saya siap." Atau cukup berikan tanda jempol. Interaksi Bapak adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus berbagi ilmu kesehatan yang bermanfaat. Semoga Bapak selalu kokoh seperti pohon jati dan selalu mampu menjaga kehangatan api di dalam keluarga. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.